Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke modul 7 tentang penggunaan Proteus. Jadi di sini kita menggunakan Proteus 8.9. Nah, jadi Proteus ini aplikasi yang menggabungkan ISIS sama Ares, di mana ISIS itu untuk membuat skema rangkaian listriknya, dan Ares itu untuk ngebuat footprint untuk PCB-nya. Yang pertama kita masuk dulu untuk mempelajari cara membuat skemanya. Kita bisa langsung buat new project. Kali ini kita akan membuat running LED untuk contohnya. Jadi ini default. Ya, kita next saja. Nah, kurang lebih ini untuk ISIS-nya. Jadi ISIS tuh yang ini, dan Ares tuh yang ini. Nah, jadi ini nanti di sini untuk mendesain papan sini ya. Kita balik ke ISIS-nya dulu. Untuk membuat running LED, kita perlu beberapa komponen. Pertama itu ada IC 555. Klik 2 kali supaya dia tertambah di sini. Baru IC 4017. Baru LED. Untuk LED-nya bebas kita mau warna apa. Di sini kita pilih warna hijau. Baru ada resistor. Kita cari res. Nah, yang ini kita ambil yang res device. Baru ada kapasitor. Kapasitor kita pilih yang active animated capacitor model. Ini udah bertambah. Baru kita gunakan variabel resistor. Nah, variabel resistor yang kita gunakan di sini itu untuk mengatur kecepatan pergerakan lampunya. Nanti kita lihat. Kita cari port HG. Nah, ini port HG. Oke, jadi ini komponen yang kita perlukan. Di sini bisa kita mulai dengan menyusun lampunya dulu. Ini lampunya. Kita buat hadap sana. Kita kosongin aja, nggak apa-apa. Oke, di sini kita udah punya 10 lampu. Nah, setelah itu kita taruh IC-nya. Jadi IC-nya kita buat di sini. IC 4017 itu kita letak di sini berhadapan sama lampu pin-pinnya. Dan IC 55-nya itu kita taruh di sini. Di sebelah IC 4017-nya. Oke. Sekarang kita taruh resistor setelah lampu. Nah, resistornya ini kita ubah jadi 100 ohm. Oke. Nah, jadi rangkaian kita udah kayak gini. Setelah itu kita taruh untuk kapasitor di sini satu lagi di sini. Yang C1 kapasitor 1 itu kita buat 10 mikrofarad. Dan yang kapasitor 2 kita bisa buat 100 nanofarad. Oke. Setelah itu kita buat ini port HG, variabel resistornya. Terus kita bisa rotate 180. Jadi nanti ini bisa di slide untuk mengatur kecepatan lampunya.
Selanjutnya terakhir ini resistor di sini. Resistor 10K. Oke, udah pas. Nah, sekarang kita sambungkan kabel-kabelnya. Jadi untuk kabel dari IC 4017 ke LED itu udah sesuai urutannya. Jadi taruh aja. Setelah pin dari IC terhubung ke LED, kita hubungkan LED-nya dengan resistor. Oh, ada lagi komponen yang belum ditambahkan. Kita ke terminal sini, terminal mode. Di atas ini kita taruh power. Dan di bawah sini ya, kita taruh ground. Nah, jadi dari resistor yang paling pertama ini kita tarik kabel. Kita letak di ground. Nah, yang lain ngikutin. Oke. Setelah itu kita ke sini. Pin 13 itu dihubungkan dengan pin 15. Lalu menghubungkan ke ground. Ini untuk yang 12 dikosongin aja, dan yang 14 itu dihubungkan ke 3 dari si IC 555. Di sini kita lanjut ke sini dulu. Kita selesaikan bagian groundnya. Jadi ini dari 2 menuju kapasitor pertama, terus menuju ke ground. Dan ini dari 5 menuju kapasitor kedua dan menuju ke ground. 1 menuju ke ground. Untuk ground sudah selesai. Nah, selanjutnya dari pin 2, ini kalau misalkan kalian kebelok gini, kepaksa gini kan, kalian tekan aja kontrol. Nah, dia bakal ngikut. Jadi dari 2 itu ke 6. Nah, dari 3, pin 3 si variabel resistor itu ke 6. Juga pin 2 nya juga ke 6. Dari 7 ke pin pertama yang ini. Setelah dari 7 dia ke sini. Itu dia ke sambungkan pin 4 dengan sambungkan mereka ke power. Nah, jadi kurang lebih ini hasil dari rangkaian skematiknya. Coba kita play. Nah, lampunya jalan. Kecepatan lampu ini bisa kita atur dengan ini. Kalau kita mentokin, lampunya bakal lebih cepat. Jadi running LED itu kira-kira seperti ini rangkaian skematiknya. Kalau kita habiskan, nah ini bakal lama. Oke, untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat gambar ini di modul. Nanti disediakan modul di deskripsi. Nah, kalau kalian mau buat, contek aja modulnya, lihat aja modulnya, tinggal hubung-hubungkan kabelnya. Selanjutnya kita masuk ke Ares. Ini udah masuk ke modul 8. Jadi untuk menuju ke Ares ini kalian bisa klik yang nih, PCB layout. Nah, jadi seperti inilah kira-kira tampilan Ares.
Nah, jadi Ares ini kayak kita mau ngeletakin komponen kita itu di papan PCB. Dan kita ngebuat jalur tembaga dari papan PCB. Pertama kalian ke komponen mode dulu. Di sini, di bawah tombol panel. Nah, pastikan semua komponen kalian itu udah hilang tanda silangnya. Nah, tapi karena dua ini belum hilang, jadi kita coba orang ini hilangkan dulu. Caranya klik, terus kalian letakkan, nanti ditanya, C1 has not been assigned for a PCB footprint. Do you want to choose one now? Pilih aja yes. Nah, di sini kalian cari. Di sini kan yang hilang C. C itu tadi kapasitor. Kita cari kapasitor. Nah, di sini kalian bisa pilih yang cap atau yang cap 10, nggak apa-apa. Oke. Nah, ini untuk kapasitor pertama. Terus yang kedua, ini kita bisa pakai yang cap 10 juga, yang sama ya. Oke. Nah, kalau udah dua gini bakal muncul kayak gini kan. Kita hapus aja dulu. Oke. Karena pertama yang bakal kita letakin itu adalah si IC-nya. Jadi IC tadi namanya U1 sama U2. Si U1 yang IC 4017 dan U2 yang IC 555. Kita letakin aja dulu yang IC 4017-nya di sini. Oke. Sudah? Lalu di atasnya kita letakin yang IC nah ini IC yang 555 di atasnya. Baru kita boleh letakin LED lah dulu ya. LED tadi lambangnya D. Di D. Nah, ini kan LED kita horizontal gini ya. Pinnya mau kita buat vertikal karena nanti di bawahnya ada resistor. Supaya dia bisa nyambung ke resistor di bawahnya, jadi biar mudah kita klik kanan dulu, terus kita putar. Nah, kita lihat yang anoda itu di atas supaya dia bisa ke pinnya. Jadi kita putar anodanya di atas. Nah, seperti ini. Kayak gini. Oke, ini lampu 1. Klik aja lagi, nanti langsung otomatis kepilih yang lampu 2. Oke, sekarang kita udah ngeletakin 10 lampu, dan itu ada garis-garis hijau sama kuningnya. Jadi garis hijau itu kayak dia mau menuju ke pin itu gitu. Nah, di rangkaian skemanya, setelah lampu, itu ada resistor. Jadi kita letakkan R. Nah, R ini tadi ada 10 juga. Jadi bisa kita taruh di sini setelah lampunya. R1, R2, oke, sekarang tinggal tersisa 2 kapasitor, 1 resistor, dan 1 resistor variabel atau variabel resistor. Jadi yang kita mulai dari yang kapasitor. Jadi kapasitor 1 kita taruh di sini. Kapasitor 2 kita taruh di dalam sininya. Nah, jadi kurang lebih kayak gini. Kalau mau disusun lagi boleh, agak dikebawahin. C1 sama C2 nya. Oke. Dan terakhir itu ada belum. Ada resistor variabel. Ini untuk ngatur-ngaturnya. Terakhir ada resistor. Ini bisa kita taruh di sini aja ya. Tapi kita putar dulu.
biar jadi kayak gini. Oke, semua komponen udah diletakkan. Nah, sekarang kita mulai ngehubungin masing-masing tembaganya. Jadi kalau komponennya udah kita letakkan gini, kita bisa lihat di 3D visualizer. Kita klik. Nah, kayak ginilah bentuk komponen kita. Tapi ini belum ada papan PCB-nya, sama belum terhubung tembaga-tembaganya. Kita balik lagi ke PCB layout. Sini kita bisa mulai dari sini. Jadi ini ada trace, ini untuk copernya. Dan kita pilih, pastikan yang terpilih itu bottom copper. Itu untuk tembaga bagian bawah. Jadi bolehlah kita dari yang atas ini dulu biar mudah. 3, ini terhubung ke 2. Ke 6. Hubungi dulu semua yang bisa dihubungkan. Oke, ini udah nggak ada yang bisa dihubungkan lagi. Di sini nampak ada 6 missing, artinya ada 6 pin yang tidak terhubung. Nah, cara menghubungkannya, kita mulai dari yang ini aja dulu. Pertama, kalian harus letakin pin dulu. Nah, pinnya tuh pilih yang 4015, letak pin 1, letak pin 2. Nah, kalau udah ada 2 pin itu, kalian balik lagi ke mode kabel. Terus kalian pilih yang top copper. Artinya tembaganya tuh di atas. Jadi kalian letakin kabel di atas PCB-nya, dia nggak melalui bawah PCB-nya. Nah, kabelnya tuh warna merah. Nah, kalau udah gini kan, nggak mau lepas, kalian klik kanan, lepas. Setelah itu kalian balik lagi ke bottom copper. Kalian coba hubungkan gitu. Ini udah otomatis bisa ke hubung. Nah, sekarang jadi mereka itu udah ke hubung. Ini juga bisa untuk yang lainnya. Jadi kayak mana caranya kalian menghubungkan ini, yaitu kreatif-kreatif aja lah antara kabel atas sama kabel bawahnya. Oke, jadinya ini
udah terkoneksi semua, pakai tembaga yang di bawah warna biru, tembaga yang di atas warna merah. Nah, kalau udah terkoneksi semua itu tandanya ada di sini tulisannya no CRC error, atau connectivity statusnya itu udah hijau, udah checklist, dan no DRC error. Nah, kalau udah terkoneksi kayak gini, kalian bisa lihat di 3D visualizer. Nah, di bagian bawahnya itu udah ada kabel tembaga-tembaga yang kita hubungkan. Kalian bisa lihat. Nah, itu dia. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa tambahkan papan pakai yang ini, zone mode. Di zona kita tinggal agak zoom out, terus kalian pilih agak jauh sedikit. Nah, begini. Ini yang top cover, langsung aja oke. Coba kalau ada zona merah kayak gitu. Balik lagi ke 3D visualizernya, terus kita lihat dari atas. Jadi kayak gini. Jadi kabel-kabelnya itu top cover itu ada di atas ini. Nah. Sedangkan yang gini kondisinya kalau kita lihat nggak pakai komponen. Sedangkan yang bottom covernya itu ada di sini. Kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gini cara menggunakan Ares. Jadi rangkaian running LED kalian sudah selesai. Sekarang untuk UAS. Nah, jadi untuk UAS-nya kalian bisa cek di sekarang untuk UAS. Jadi untuk UAS-nya itu kalian akan membuat satu rangkaian yang kompleks, kurang lebih kayak gini. Terus rangkaian itu kalian buat dalam skema ISIS, kalian juga buat dalam Ares. Jadi di dua ini kan kalian buat. Nah, selama pembuatan itu kalian dokumentasikan, kalian screen record atau kalian ya gimana, pokoknya kalian dokumentasikan selama pembuatan itu. Dan juga hasil akhirnya itu bakalan kayak yang di 3D visualizer ini. Nah, masalah projectnya itu kalian bisa pilih di modul 8 yang dibagikan IKLC. Jadi di situ ada antrian rumah sakit sama jam digital. Juga kalau kalian mau, kalian bisa gunakan rangkaian running LED ini. Itu tergantung aslabnya masing-masing dari SD1 sampai SD6. Jadi untuk UAS lebih lengkapnya nanti akan dijelaskan oleh aslab masing-masing. Bagaimana kalian ngerjainnya dan cara pengumpulannya. Mungkin itu aja untuk pertemuan tentang ISIS dan Ares. Kurang dan lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.